jami' asy-syuhada yang insyaallah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap dewan pengawas masjid jami' asy-syuhada, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, Bapak Ibu semua, insyaallah senantiasa pada pagi hari ini kita senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita, kemudian segala rutinitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang senantiasa mengaku beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian Rasulullah, kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dengan melakukan amalan ibadah yang terbaik yang Allah perintahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang hingga detik ini, kemudian kita dalam keadaan ibadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menginginkan ada amalan-amalan ibadah lagi yang kita hasilkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang hingga detik ini, akan tetapi perilaku kita, kebiasaan kita senantiasa bermaksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah terus memberikan kita umur panjang hingga detik ini. Bukan berarti Allah ridho dengan maksiat kita, bukan Allah berarti ridho dengan segala apa yang kita lakukan dan pembangkangan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Akan tetapi Allah menginginkan ada taubatan nasuha, ada kalimat-kalimat istighfar yang keluar dari lisan kita, ada taubat-taubat yang sebenarnya yang kita lakukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat dan jamaah salat subuh rahimahullah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan hadirnya kita di sini Bapak Ibu semua salah satu rutinitas kebiasaan kita yang senantiasa untuk hadir sholat berjamaah. Apalagi fadilah sholat subuh berjamaah, sungguh amat banyak fadilahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, mengingatkan kita bahwasanya man shalla salat al-isya fil jamaah ka'annama qama nisful lail. Bahwasanya siapa saja yang sholat isya secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala mendirikan salat dari separuh malamnya. Wa man shalla subha fil jamaah ka'annama qama al-lail kulluh. Bahwasanya siapa saja yang salat subuh berjamaah, ketika setelah salat isya berjamaah ditambah dengan salat subuh berjamaah, fa ka'annama qama al-lail kulluh. Bahwasanya pahalanya seperti salat satu malam seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ditambah fadilah-fadilah yang lain. Kemudian kita tambah dengan hadir di majelis ilmu supaya ibadah kita lebih baik lagi insya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita pada pagi hari ini menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, awal dari aktivitas kita pada pagi hari ini akan membuka keberkahan yang lainnya dalam kehidupan kita, senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwasanya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 3 tujuan yang Allah berikan, yang Allah perintahkan untuk kita seluruh umat manusia. Yang pertama, Islam yang diturunkan oleh Allah Bapak Ibu semua adalah untuk tahqiqul amni, menciptakan perdamaian, menciptakan persaudaraan untuk seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua adalah tahqiqur rafahiyah,
Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dan yang ketiga adalah ta'bidun nas. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh, memerintahkan manusia supaya ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan semua aturannya, pedomannya sudah dijelaskan, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam ajaran Islam ada yang namanya syumuliyatu fil Islam. Islam yang sempurna, Islam yang mencakup seluruh kehidupan manusia sebagai manhajul hayat, sebagai pedoman kehidupan kita. Dan yang lain, nilai Islam yang lain diajarkan oleh Rasulullah SAW ada al-adalatu fil Islam, ada keadilan dalam agama Islam yang diajarkan oleh Allah, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam Islam ada nilai diajarkan al-wasatiyatu fil Islam, yaitu Islam yang moderat, Islam yang senantiasa menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita sebagai seorang muslim akan kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ulama kita. Karena sesungguhnya seorang muslim segala aktivitas ibadahnya, segala aktivitas dalam kehidupannya akan kembali kepada sumber ajaran agama Islam. Ada Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan, "Qad taraktu fiikum amrayn in tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai umat manusia, berpegang teguhlah kepada dua wasiat, dua pedoman yang Allah tinggalkan, yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umatnya, dan Rasulullah tinggalkan untuk kita semua, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpegang teguh kepada dua wasiat tersebut, maka niscaya tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan kita di dunia. Kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Quran, kemudian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada yang namanya ijtihad para ulama, ijma' para ulama. Mereka berkumpul, para ulama kita memutuskan suatu masalah yang tidak ada secara detail dijelaskan oleh Al-Quran, tidak secara gamblang dijelaskan dalam hadis, akan tetapi mereka berijtihad, berijma', senantiasa beralaskan, berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua aktivitas kita akan kembali kepada sumber ajaran agama Islam. Dan Allah tegaskan dalam surat Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih." Wahai umat manusia, kalau ada suatu perkara, suatu masalah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Lihat bagaimana Al-Quran, lihat bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita diperintahkan untuk bagaimana kita taat dan patuh kepada para ulama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sungguh aneh ketika kita melihat atau mendengar statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang senantiasa menjauhkan umat dari ajaran Islam, menjauhkan umat dari para ulama, para kaum orientalis, al-mustasyrikun, kemudian kaum-kaum sekuler, kaum-kaum munafik, kaum-kaum liberal, mereka yang senantiasa menjauhkan umat Islam dari para ulamanya, mereka yang senantiasa menjauhkan umat Islam dari ajarannya, membuat pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang keliru untuk sengaja dihembuskan
didoktrinisasi, kemudian diajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa tidak percaya kepada ajaran-ajarannya dan kepada para ulama-ulamanya. Mereka mengatakan bahwasanya jangan bawa-bawa ekonomi ke dalam agama Islam, jangan bawa-bawa politik ke dalam agama Islam, jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid, jangan bicarakan masalah ekonomi, masalah politik, apalagi masalah politik sekarang lagi ramai. Jangan bawa politik ke dalam masjid, jangan bawa politik ke dalam agama Islam. Auzubillah wa a'udzubillah. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sesat Bapak Ibu semua, yang sengaja menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih." Kalau seandainya kamu berdebat ada satu masalah, suatu perkara dalam kehidupan kita, maka lihatlah bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan para ulama kita. Apalagi para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Al-anbiya wa rasul lam yarisu dirhaman wala dinara, walakin yarisu ulama. Yang namanya Nabi dan Rasul tidak mewariskan tahta, tidak mewariskan harta, akan tetapi Nabi dan Rasul mewariskan para ulama untuk mengarahkan umat ini kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengarahkan kita sebagai umatnya ini, umat Nabi Muhammad SAW, untuk ibadah yang sesungguhnya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Maka diturunkan oleh para ulama kita, diajarkan oleh para ulama bagaimana sholat kita, bagaimana fikih kita, bagaimana transaksi antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Semua diajarkan Bapak Ibu semua. Bagaimana bisa kita memisahkan antara kehidupan ekonomi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam? Bahwasanya harta yang kita miliki semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Bayangkan kalau tidak ada nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi, manusia akan merampas harta orang lain. Manusia akan mengambil harta seenaknya dia. Karena kehidupan kita di dunia ini bukan bagaimana enaknya kita, bagaimana maunya kita, akan tetapi bagaimana ridhonya Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana keberkahan yang Allah berikan untuk kita. Sedikit atau banyaknya harta kita bukan masalah, akan tetapi ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena harta dalam Islam bukan tujuan utama, karena hanya sebagai wasilah saja, perantara untuk mendapatkan menggapai ridha Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati la yuballighu al-mar'u bima akhadha al-mal min halal min haram. Bahwasanya nanti kata Rasulullah SAW akan datang suatu masa dalam umatku, mereka ketika mencari rezeki, mencari harta, la yubalil mar'u bima akhadha al-mal. Mereka sudah acuh lagi, tidak memperhatikan mana perintah Allah Subhanahu wa taala, mana larangan Allah Jalla Jalaluhu. Tidak memperhatikan lagi mana yang halal, mana yang haram. Semuanya menjadi tercampur semua. Sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita bisa memisahkan antara kehidupan ekonomi dengan nilai-nilai Islam? Bagaimana kita bisa memisahkan antara kehidupan politik dengan nilai-nilai Islam? Karena semuanya sudah diatur dalam agama Islam. Bagaimana kita bisa memisahkan, tidak berbicara politik di dalam masjid? Bagaimana bisa? Bahwasanya ajaran Islam yang syumuliyatul fil Islam, yang penuh mencakup seluruh kehidupan manusia, bahkan hal-hal yang terkecil saja kita diatur oleh agama Islam, Bapak Ibu semua. Kita masuk toilet ada caranya, ada doanya. Kita keluar toilet ada caranya, ada doanya. Kita bangun tidur diatur oleh agama Islam. Kita tidur kembali diatur oleh ajaran Islam. Lalu bagaimana kita memisahkan atau meninggalkan kehidupan politik yang begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia? Kalau kita tidak menguasai politik kekuasaan, maka tidak akan tercipta kesejahteraan bagi umat manusia.
Karena tadi salah satu tujuan dari agama Islam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Semuanya diatur oleh Islam. Bagaimana kita memisahkan antara politik dengan masjid? Padahal masjid peranannya sungguh amat istimewa, sungguh amat penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam sejarah hijrahnya Rasulullah SAW, yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, apa Bapak Ibu semua? Yaitu Masjid Quba yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Beliau enggak bangun sekolah, beliau enggak bangun pos militer, akan tetapi yang beliau bangun adalah bagaimana masjid ini bisa berdiri sebagai sumber kekuatan, sumber peradaban, sumber yang mencetak generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Muslim yang akan memperjuangkan risalah-risalah Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah SAW. Yang dibangun pertama kali adalah masjid untuk memperkuat umat, untuk mempersatukan umat, untuk mencetak generasi-generasi Rabbani. Yang dibangun pertama kali adalah masjid. Bagaimana kita bisa memisahkan antara politik dengan masjid? Kemudian lihat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari mana beliau memulai perjalanannya? Surah Al-Isra 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang mulia dimulai di tempat yang istimewa. Dimulai dari masjid, dari masjid ke masjid. Beliau mengajarkan bahwasanya ada peranan masjid yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Ada sinergi antara masjid dengan masjid untuk mempersatukan umat, untuk membangun kehidupan umat, untuk membangun peradaban umat. Beliau mengajarkan seperti itu. Ada isyarat seperti itu dari masjid ke masjid. Perjalanan yang istimewa di tempat, dimulai dari tempat yang mulia, yaitu masjid. Subhanallah. Kemudian lihat bagaimana sejarah membuktikan ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, ada sahabat yang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat lagi yang berkumpul untuk memutuskan siapa yang paling berhak menggantikan posisi Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah dikafani, sebelum Rasulullah disolati, kemudian dikuburkan, para sahabat berkumpul untuk memutuskan siapa yang paling berhak menggantikan peranan posisi Rasulullah SAW. Dan itu terjadi dalam masjid. Para sahabat berkumpul memutuskan siapa yang paling berhak menggantikan Rasulullah SAW. Mereka berpolitik, mereka memilih seorang pemimpin. Lihat bagaimana peranan masjid, lihat bagaimana politik contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika membangun kota Madinah, mendirikan masyarakat yang Islami, semuanya heterogen, semua berbagai macam suku adat, bahkan agama bisa berkumpul, bisa taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana berpolitik. Bahkan para ulama-ulama kita, Bapak Ibu semua, membuat buku yang berisinya adalah bagaimana kita bisa berpolitik. Karena dalam Islam politik disebut dengan as-siyasah. Ya, as-siyasah. Makanya Syekh Al-Mawardi rahimahullah beliau membuat buku namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kemudian juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau membuat kitab namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, yaitu politik dalam agama Islam. Kemudian juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi beliau menjelaskan bahwasanya ada fiqh daulah, ada fikih, kita paham secara bernegara, paham secara berbangsa sesuai dengan ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi para ulama-ulama kita saking mereka memperhatikan bagaimana kehidupan politik, memilih seorang pemimpin, mereka membuat buku, membuat kitab untuk umat ini senantiasa memilih pemimpin, kemudian berpolitik silahkan sesuai dengan ajaran Islam.
jabatan dalam agama Islam bukan tujuan utama. Jabatan kedudukan hanyalah sebagai wasilah untuk mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Jalla Jalaluhu, untuk kita menggapai barakah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita masukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Apalagi kita bagaimana memilih seorang pemimpin. Karena memilih seorang pemimpin hukumnya wajib dalam Islam. Makanya para ulama fatwa MUI mengatakan bahwasanya haram hukumnya kita golput. Karena memilih pemimpin hukumnya wajib. Sungguh penting kita memilih seorang pemimpin, kemudian pilihlah seorang pemimpin. Ketika kita masuk dalam ranah politik ini, kita memilih seorang pemimpin, bagaimana kita bisa melihat ajaran-ajaran yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah dalam hadisnya, kemudian oleh para ulama kita dalam ijtihad-ijtihadnya, dalam ijma'-ijma'nya. Kita senantiasa melihat bagaimana seorang pemimpin. Dan kita bukan hanya saja melihat seorang pemimpin, akan tetapi lihat orang-orang di sekitar dia. Siapa orang-orang di belakang seorang pemimpin yang akan kita pilih? Adakah orang-orang liberal? Adakah orang-orang sekuler? Adalah orang munafik? Atau orang-orang yang benci dengan agama Islam? Dan mereka itulah orang-orang yang benci dengan ajaran Islam. Orang munafik bukan saat ini aja. Mereka ada, tetapi sejak zaman Rasulullah SAW mereka sudah ada. Bahkan tadi saking pentingnya masjid dalam Islam, orang-orang munafik membangun masjid juga, yaitu masjid Dirar. Karena saking pentingnya masjid dalam Islam, orang munafik membuat masjid tandingan, dibikin masjid Dirar untuk menyesatkan umat, orang-orang munafik. Dan lihat bagaimana Bapak Ibu semua, orang-orang munafik, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, mereka mengacaukan ajaran agama Islam, menjauhkan umat dari ajaran-ajarannya, menjauhkan umat dari para ulama. Bagaimana kita bisa jauh dari para ulama? Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan, sayati ala ummatin zaman yafiruna minal ulama wal fuqaha, bahwasanya nanti manusia ada kalanya, ada masanya bahwasanya mereka akan lari, akan meninggalkan para ulama dan para ahli fikih. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Fayabtadiyahullahu bi thalathati balaya. Kemudian Allah berikan musibah kepada mereka yang senantiasa meninggalkan para ulama